Selamat sore semua, halo. Puji Tuhan dan Happy Father's Day untuk para ayah, bapak. Ayo tepuk tangan dulu dong. Mana masa para ayah, bapak yang ada di sini ya. Tuhan berkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Australia mendedikasikan hari ini untuk para ayah, untuk para bapak-bapak, dan clear tadi disampaikan oleh Chris tadi lewat announcement tadi, hal-hal penting yang kita bisa lihat dari kehadiran Bapa di sorga ya buat kita semua. Dan kita harus bersyukur kita tidak saja memiliki Bapa, ayah yang telah yang telah membimbing kita kemudian menjadi orang tua kita dalam kemanusiaan, tapi kita juga punya Bapa, punya Tuhan yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah untuk kita semua. Puji Tuhan, saudara. Saya tidak akan bicara khusus tentang hari ayah pada hari ini, saudara. Saya ingin kita melihat apa yang Tuhan berkenan taruh di hati saya untuk kita lihat pada hari ini. Puji Tuhan. Saya coba memberi topik khotbah sharing sore hari ini. Judulnya, imanmu melebihi apa yang kamu dapat lihat. Ya, imanmu melebihi apa yang dapat kamu lihat. Ya. Mari kita awali dengan Mazmur pasal 141 ayat yang ke-8. By the way, selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali datang ya. Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan. Oke, itu bukan bunyi Mazmur ya, saudara. Mazmur 141 ayat yang ke-8. Saya baca buat kita sekalian. Tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Saya coba highlight bagian yang pertama, bagian A. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Saudara, di dalam beberapa pola training, misalnya seorang penunggang kuda. Misalnya, saya bukan seorang penunggang kuda by the way, tapi diajarkan untuk para pemula supaya kalau menunggang kuda, matanya itu harus benar-benar lihat ke depan. Ya, jangan noleh kiri kanan, apalagi kalau sedang menunggang kuda di jalan yang agak tebing kiri kanan misalnya. Sebab cenderung kalau mata kita menoleh ke kanan, maka otomatis tubuh ini akan mengikuti apa yang kita lihat. Begitu juga mungkin mereka yang senang mengendarai sepeda motor. Pada waktu ada di tikungan yang tajam, para pengendara tidak boleh melihat ke jalan. Karena ketika dia lihat ke jalan maka dia akan pasti jatuh. Kenapa? Karena tubuh ini ya akan cenderung mengikuti apa yang kita lihat. Apa yang terlihat. Nah, saudara, kira-kira sebenarnya mau digambarkan oleh pemazmur di sini adalah ketika pemazmur berkata, mataku tertuju kepadamu. Kita nyanyi pun itu lagu, mataku tertuju padamu. Itu bukan sekedar menikmati apa yang dilihat. Tetapi ketika pemazmur bicara tentang mataku tertuju kepadamu, sebenarnya dia sedang mengarahkan totalitas dari kehidupannya kepada apa yang dia lihat. Tidak sekedar menikmati. Sebab menjadi penting, sebab apa yang kita lihat ya akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. 80% yang tersimpan di dalam memori manusia masuknya lewat mata. Ya, masuknya lewat mata. Jadi saudaraku, mata adalah indera terpenting kedua bagi manusia. Yang pertama otak, kemudian kedua mata. Jadi berbahagialah mereka memiliki mata yang sehat dan mata yang cantik tentu saja. Ya. Saudara, Tuhan menciptakan dan memberi kita mata dengan tujuan dan di dalamnya ada keunikan. Ya. Ada jutaan komponen yang Tuhan create menjadi bola mata yang manis buat kita. Sehingga kemudian kita bisa memilah bermacam-macam bentuk bahkan warna-warni. Dan tahukah kita saudaraku yang kekasih dalam Tuhan bahwa demikian pentingnya mata itu
atau bagaimana kita melihat, atau perspektif mungkin kerennya, itu akan menentukan apa yang akan menjadi keputusan kita. Tapi sesungguhnya tujuan mulia Tuhan dengan memberikan kita mata yang indah adalah agar manusia dapat menikmati keindahan yang adalah bagian dari ciptaan Tuhan di sekitar kita. Dan Tuhan juga yang membuat bahwa dengan mata ini kita bisa menyerap sebanyak mungkin informasi yang bisa kita serap melalui penglihatan kita. Saudara, jaga baik-baik ya, berbahagialah kita semua yang memiliki mata yang sehat. Semua manusia pada usia tertentu, khususnya usia 43 sampai usia 50 tahun, itu pasti sebagian besar 99% manusia matanya akan mengalami perubahan, dan sebagian besar dia harus menggunakan kacamata. Dan saya adalah satu contoh kasusnya. Ya. Di usia 43 sampai 50 tahun saya mulai, oh iya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penting buat kita untuk menghargai tidak saja mata secara fisik. Alkitab bicara tidak saja tentang bagaimana kita melihat keindahan di sekitar kita. Tapi Alkitab lebih menekankan tentang bagaimana kita mengarahkan pandangan kita, lalu kemudian kehidupan kita akan sepenuhnya mengikuti apa yang kita putuskan melalui apa yang kita lihat yang mempengaruhi otak manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, saya sempat mensitir itu beberapa waktu yang lalu, Kejadian pasal 3 ayat 6, ketika manusia jatuh di dalam dosa. Sudah bisa baca. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata kepada Adam, Adam, apakah engkau makan buah yang aku larang? Adam bilang, bukan aku tapi perempuan itu yang membuat aku memakannya. Tuhan tanya kepada Hawa, Hawa apa yang kau buat? Hawa katakan begini, saudara, bahwa aku melihat, lalu kemudian aku menikmati dan aku mengambilnya, kira-kira begitu. Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Awalnya adalah melihat. Hawa lihat. Lalu karena dia lihat dan itu menarik hati, padahal Tuhan sudah bilang jangan. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa ada mata adalah anugerah Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup manusia untuk mampu melihat sesuatu lebih dalam, bahkan apa yang kita lihat itu mampu mempengaruhi keputusan. Itu yang saya katakan tadi. Dan dari sanalah kemudian iblis memanipulasi kehidupan manusia sampai di era kita hari ini. Makanya industri yang paling maju sampai di era ini adalah industri entertainment. Semua adalah tentang memuaskan manusia dan pintu masuknya adalah mata. Pintu masuknya adalah mata. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri, kenapa ya kalau nonton film, kenapa ya kalau kita nonton entertainment di smartphone kita berjam-jam kita nggak bosan, kita nggak capek, nanti rasa bersalah kalau sudah 5 jam nontonnya. Kenapa ya? Tuhan memberikan kita mata untuk menikmati keindahan, itu bagian dari anugerah Tuhan dalam hidup kita, tetapi itu dirusak oleh iblis. Sehingga mata yang seharusnya menikmati keindahan dari apa yang Tuhan ciptakan, sehingga olehnya kemudian kita bisa memuliakan Tuhan, itu benar-benar dirusak oleh iblis. Dirusak. Dan itu nggak berhenti. Dan iblis tahu itu hal yang paling strategis untuk manusia jatuh dalam dosa. Aku melihat, menarik hati, maka aku mengambilnya, aku memakannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya ingin mengajak kita untuk
apa ya? Ya tentu kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, memiliki mata yang indah untuk bisa melihat, memilah, memutuskan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita bisa, bahkan tidak saja tentang, kita bisa menilai orang lain hanya dari apa yang kita lihat. Sekalipun banyak kali kita salah, tapi kita berani membuat keputusan atas dasar benarnya kita hanya karena kita lihat. Kita lihat orang lain, kenapa ya orang itu? Padahal belum tentu orang itu seperti yang kita pikirkan karena kita lihat. Tapi kita sudah buat keputusan atas dasar apa yang kita lihat. Saudara, tapi tenang dulu. Saya tidak sedang mempersalahkan bagaimana Anda melihat. Bukan itu poinnya. Yang saya mau katakan kepada saudara adalah, puji Tuhan kita punya mata yang sehat. Puji Tuhan kita punya mata yang adalah anugerah Tuhan. Yang kemudian bisa menyerap informasi sebanyak mungkin. Bisa menikmati memiliki kepuasan emosional, menikmati art yang luar biasa dan banyak hal lain. Memutuskan hal-hal benar hanya dengan melihat. Puji Tuhan, itu anugerah. Itu anugerah. Kalau kita mau jalan-jalan kemana gitu, yang kita bayangkan apa? Foto-foto gitu kan. Ya. Sekarang keren, coba dulu yang zamannya masih 36 kali. Apa itu? Cuci cetak film ya. Hati-hati banget saudara, 36 kali. Klik. Itu hati. Sekarang mau 1000 ditahan pun mau berapa ratus kali foto tidak ada masalah. Sudah lihat bagaimana mata kita diperdaya. Tapi di balik itu, itulah loh kemewahan dalam ciptaan Tuhan yang kita miliki, yaitu mata kita ini. Mata kita, mata yang sehat, mata yang luar biasa. Ada banyak orang yang karena kasus-kasus tertentu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menikmati mata yang sehat seperti kita semua. Saudara, baru-baru ini Israel melakukan revolusi di bidang medis dengan menemukan kornea sintetis yang bisa kemudian membuat orang yang sudah puluhan tahun buta bisa melihat kembali. Kenapa manusia sampai berusaha sejauh itu untuk kenapa? Karena mata ini penting. Mata. Kalau Anda sudah banyak kali dengar kan orang jual ginjal, ya kan? Tapi saya belum pernah dengar orang jual mata. Ya, karena nggak ada orang yang mau kehilangan matanya. Nggak ada. Saudara, itu keistimewaan, keunikan, dan berkat yang Tuhan taruh di hidup kita. Itu berkat. Tapi perhatikan baik, ada hal lain yang ingin saya tekankan buat kita. Mari kita buka dulu Ibrani pasal 11, ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mata, saya sudah katakan dengan semua keistimewaannya, membuat kita bangga, ya, dan kita puas dengan apa yang kita bisa nikmati dengan mata itu. Kita memutuskan banyak hal penting dalam perjalanan hidup kita. Lalu Alkitab bicara tentang iman. Iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi hidup di dalam Tuhan, manusia rohani adalah sebuah kehidupan yang Tuhan bawa untuk melampaui batas-batas kehidupan yang hanya dapat dinilai, dilihat, diukur dengan mata yang indah. Hidup beriman kepada Tuhan adalah hidup di dalam anugerah Allah melampaui batas-batas apa yang dapat dinikmati oleh mata ini. Orang bisa beli apa saja hanya karena dia karena dia melihat.
Orang puas menikmati dunia ini karena dia melihat. Tetapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan taruh dalam hidup orang yang percaya, benih iman yang ada di dalam dirimu saat ini adalah sesuatu yang jauh lebih powerful, sesuatu yang jauh lebih bernilai dari keindahan-keindahan yang dapat dilihat oleh mata. Sebab hidup kita orang percaya adalah hidup oleh iman. Dan iman itu bukti dari kita bisa hidup untuk hal-hal yang belum terlihat sekalipun, tapi kita percaya. Orang yang tidak memiliki iman sulit. Bahkan dia akan sangat menolaknya. Orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, dia akan menolak kehidupan seperti ini. Kenapa? Karena ukuran nilai-nilai hidupnya adalah sebatas apa yang dapat manusia lihat. Dan itu kemudian terekam dalam memorinya. Sehingga dia mampu buat keputusan berdasarkan itu. Tetapi hidup di dalam Tuhan, kita tidak sekedar saja menikmati keindahan untuk dapat melihat, memutuskan hal-hal benar berdasarkan anugerah Allah untuk dapat memuliakan Tuhan. Tapi kita dibawa lebih jauh dari itu untuk melihat hal-hal yang telah tersedia oleh Tuhan, sekalipun mata ini belum bisa melihat saat ini. Dan itu iman. Jadi ketika kalau Alkitab bicara tentang iman adalah sesuatu yang bernilai lebih tinggi dari hal-hal fisik lainnya, sangat beralasan. Karena iman adalah bukti kita percaya sekalipun kita belum melihat. Itu iman. Itu iman. Dua Korintus 5 ayat 5 dan 6. Tetapi Allah justru yang mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dengar baik, ada sesuatu yang disediakan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan memiliki rancangan dalam hidup kita masing-masing. Dan rancangan itu, Alkitab berkata, aku tahu rancanganku mengenai kamu. Masa depan yang penuh harapan. Itu Tuhan yang katakan. Jadi masing-masing kita, Tuhan punya rancangan dan itu pasti baik. Kita nggak tahu hari ini karena kita nggak bisa lihat. Dan kita nggak bisa menikmati sekalipun memiliki mata yang tajam. Tapi kita nggak bisa menikmati itu hari ini hanya dengan apa yang dapat kita lihat dan pikirkan. Dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh dapat mengerti dan menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Dan kita yakin itu pasti terjadi. Itu iman. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh kami masih jauh dari Tuhan. Perhatian 7. Sebab hidup kami inilah hidup karena, apa saudara? Apa saudara? Sebab hidup kami adalah hidup karena melihat. Oh, saya salah ya tadi. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Amin. Amin. Itu saudara. Saya tidak katakan saudara hidup eksklusif untuk nggak usah pakai kacamata kuda. Ya kan ada istilah klasik itu kan. Pakai kacamata kuda, nggak usah lihat-lihat. Boleh lihat, Tuhan beri kita mata untuk melihat. Tapi apa yang kita lihat, kita harus mampu memutuskan supaya apa yang kita lihat itu memuliakan Tuhan. Sebab kalau apa yang kita lihat tidak memuliakan Tuhan, maka itulah cara iblis menjatuhkan manusia gitu. Boleh. Saya tidak sedang berkata kita hidup eksklusif keluar dari kehidupan modern. Menjadi kelompok eksklusif, nggak usah ini, nggak usah itu, bukan itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana iman kita harus mampu mengatasi semuanya. Iman harus ada di puncak dari kehidupan manusia kita yang sesungguhnya. Dan itu keistimewaan orang yang memiliki Tuhan. Itu keistimewaan Anda yang percaya kepada Tuhan. Itu keistimewaan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan itu dunia nggak miliki, dunia nggak akan ngerti itu. Dunia akan saja berkata, kenapa ya mereka ke gereja? Ngapain mereka? Nyanyi-nyanyi.
berdiri, tepuk tangan, duduk. Diomelin, khotbah. Setelah itu suruh pulang, bawa persembahan. Dunia gak ngerti itu saudara. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, dengar baik. Tuhan membawa kita pada level kehidupan rohani. Kita punya iman. Makanya iman sekecil apapun itu powerful. Kenapa? Karena iman, hanya iman yang mampu membuat kita ngerti, paham apa yang mustahil bagi manusia. Itu bagi Tuhan menjadi mungkin. Karena Tuhan adanya Tuhan, dia tidak bisa kita bungkus pada ruang rasional kita, nggak bisa. Tuhan tidak bisa kita batasi dengan ruang-ruang terbatas kita. Manusia itu punya kehidupan spektrumnya, ya. Tapi Tuhan dalam kekekalan. Jadi puji Tuhan kalau kita bisa nyanyi, kita bisa sembah, kita bisa datang memuji Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal untuk Tuhan. Itu imanmu. Dan itu jauh lebih bernilai dari apa yang sekedar dapat Anda nikmati karena Anda melihatnya. Jangan ditukar. Harus menikmati itu. Sebab hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Sudah bayangkan, saudara memiliki kesempatan menikmati, mendapatkan informasi sebanyak mungkin dengan apa yang dapat Anda lihat, apa yang dapat kita lihat. Lalu kita punya iman, maka iman itu akan mendrive apa yang kita lihat, supaya kita dapat memutuskan apa yang harus kita buat berdasarkan apa yang kita lihat, supaya itu dapat memuliakan Tuhan. Sebab kalau hanya dengan modal melihat, nggak ada iman, manusia bisa jatuh. Karena punya kemampuan melihat yang punya kemampuan melihat hal-hal yang bagus. Hanya iman yang mampu mendrive cara pandang kita. Itulah perspektif. Hanya iman yang mampu, yang dapat membuat kita memiliki perspektif yang benar, tidak sekedar betul, benar, tidak sekedar baik. Allah mempersiapkan kita dan mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah tersedia bagi kita. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Satu contoh, Yohanes pasal 20 ayat 25 dan beberapa ayat setelah itu. Saudara ingat Thomas ya? Ada yang nama Thomas, puji Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kisahnya Thomas, waktu Yesus bangkit, dia nggak ada bersama-sama dengan kebanyakan murid yang lain. Lalu kemudian waktu Thomas datang, teman-temannya cerita, "Hey Tom," Thomas maksudnya, bukan Tommy. "Hey Tom, Yesus sudah bangkit." Apa kata Thomas? Ayat 25 mereka kata, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka begini, sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Kalau aku belum lihat, aku tidak percaya. Sebelum aku cucukkan jariku di lubang bekas paku, aku tidak percaya. Lalu kemudian Thomas ketemu Yesus. Yesus katakan, "Thomas, silakan cucukkan jarimu." Itu kata Yesus. Lalu Alkitab katakan Thomas kemudian percaya. Thomas akhirnya percaya, puji Tuhan. Thomas akhirnya percaya karena dia lihat, dia percaya. Puji Tuhan. Tapi perhatikan apa kata Yesus. Ayat 29, Yohanes 20. Yesus katakan begini, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Kata Yesus kepada, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Puji Tuhan, bagus kan daripada enggak percaya. Tuhan berkata, "It's okay, bagus. Kalau kamu bisa kemudian bertumbuh, kamu bisa semakin dewasa,
Dengan memaksimalkan perspektifmu tentang hal-hal fisik yang ada di dalam dirimu, puji Tuhan. Itu baik, bagus. Seharusnya gitu manusia. Bisa memilih yang baik. Lalu Yesus bilang begini. Berbahagialah mereka. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara perhatikan hal ini. Tidak ada salahnya engkau buat penilaian berdasarkan apa yang kau lihat. Dan itu bisa benar, 100% bagus, puji Tuhan. Tapi Tuhan mau mengangkat kehidupan umat-umatnya, murid-murid ke level yang lebih tinggi dari itu. Yesus katakan itu baik, tetapi lebih berbahagia atau berbahagialah mereka yang sekalipun belum melihat, tapi percaya. Itu cara Tuhan membentuk kita menjadi manusia. Kalau dasar kehidupan rohani kita hanya atas dasar dari nilai-nilai yang tadi, yang logis tadi, yang terlihat, melihat, percaya. Fakta, real. Oke. Kalau hanya dengan kehidupan seperti buat apa kita punya iman? Sedangkan iman adalah bukti mengimani sesuatu yang tidak, yang belum kita lihat, yang Allah sediakan bagi kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup kita di dalam Tuhan, di setting value-nya tinggi sama Tuhan. Karena apa? Karena kita punya iman. Saya nggak tahu besaran iman kita kayak apa. Tapi Tuhan katakan, walaupun imanmu sebesar biji sesawi saja, gunung itu pindah. Tapi pasti ada iman. Kehidupan iman percayamu kepada Tuhan. Sekalipun dunia bilang, kamu kok dunia udah keren begini kamu masih ke gereja. Dunia udah keren begini masih percaya Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Karena dunia nggak ngerti. Saya mau katakan kepada saudara, puji Tuhan, berbahagialah. Anda yang percaya Tuhan, berbahagia. Itu Tuhan yang katakan. Karena engkau mampu hidup pada nilai-nilai yang sekalipun belum terlihat. Tapi engkau percaya bahwa Tuhan telah menyediakan itu. Itu iman. Itu iman. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, perhatikan, kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita mulia yang tak terkatakan. Wow, luar biasa banget. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, itu keselamatan jiwamu. Orang yang kehidupan imannya adalah kehidupan yang mengalami kehidupan penebusan, diselamatkan oleh Tuhan, iman yang sempurna. Saudara perhatikan, Alkitab katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, tetapi ada kegembiraan, ada sukacita yang tidak dapat terungkapkan, terkatakan. Dan itu adalah iman, itu hanya mungkin di dalam ruang imanmu. Itu loh potensi dirimu, itu loh potensi dari pujianmu, dari sembahmu, dari doamu, dari setiamu. Itu potensi yang ada di dalam imanmu. Hidup oleh iman. Alkitab mengajarkan lakukan segala sesuatu dengan iman. Ya. Hidup dan bergembira, bersukacita. Karena apa? Karena kita sekalipun kita belum lihat, tapi kita percaya Tuhan membuat yang terindah. Iman memberikan kebahagiaan melebihi apa yang dapat kita lihat. Iman membuat kita bergembira karena sukacita yang mulia. Iman membawa kita pada pengalaman yang melebihi apa yang dapat kita nilai dari perspektif kemanusiaan kita. Karena perspektif kemanusiaan kita, hitungannya kita selalu melihat kelebihan, kekurangan. Menilai sukses itu dari perspektif itu, kelebihan. Ya. Bahkan definisi kebenaran itu, dunia semakin bergeser jauh. Definisi kebenaran itu adalah definisi berdasarkan status sosial. Iya. Kalau yang mengungkapkan itu adalah orang yang
yang punya status sosial yang lebih tinggi dari kita cenderung menerimanya. Iya, manusia cenderung menerimanya. Padahal ada banyak kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang sejati, lahir dari pikiran kelompok proletar sebenarnya. Tapi karena status itu, orang mengabaikannya. Makanya hati-hati dengan cara pandang kita. Orang yang punya mata, yang menikmati keindahan dan dia punya iman, dia akan mampu memiliki perspektif yang baik sesuai dengan firman Allah. Tidak menilai orang hanya berdasarkan apa yang dia lihat. Karena hidup manusia itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Rahasia Allah. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Alkitab bicara tentang mata yang dibutakan oleh ilah zaman. Itu yang saya singgung tadi. Cara pandang manusia yang mulai dibutakan oleh ilah zaman ini. Ditutupi dengan wow keren banget itu, bagus banget itu. Akhirnya jatuh dalam dosa. Saudara, kita ngerti ada banyak ayat di dalam firman Allah tentang Tuhan datang untuk apa? Membebat hati yang luka dan menyembuhkan mata yang buta. Iya kan? Menyembuhkan mata yang buta. Satu pesan dalam firman Tuhan yang sering kali kita dengar, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Itu tidak sekedar menunjuk kepada pemulihan secara fisik, tapi penyembuhan rohani sebenarnya. Kita bisa melihat bukti itu. Di dalam Kisah Rasul, atau di Mazmur 146 ayat 8. Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Ini tidak bicara tentang fisik saja, tapi Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Itu tadi, pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Itu ditegaskan kembali di Kisah Rasul, pasal 26, ayat 17 sampai 19. Waktu Paulus sedang mempertanggungjawabkan kepada Raja Agripa, mempertanggungjawabkan bagaimana Tuhan memanggilnya. Dia katakan begini, waktu Tuhan bicara kepada Paulus, dia bersaksi kepada Raja Agripa. Aku akan mengasingkan engkau dari, ini Tuhan berkata kepada Paulus, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Perhatikan, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Paulus, dia bersaksi kepada Raja Agripa bahwa dia dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Bagaimana Paulus mendeskripsikan tujuan dari pelayanan adalah supaya orang-orang itu disembuhkan dari buta rohaninya. Ibadah adalah cara Allah menyembuhkan mata yang buta secara rohani. Ibadah. Ibadah, doa, penyembahan, semua adalah cara pelayanan. Itu adalah cara Allah memulihkan, menyembuhkan mata yang buta. Supaya mata yang buta manusia itu bisa berbalik dari kehidupan kegelapan kepada terang. Dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Itu. Jadi tidak bicara tentang saja mata yang fisik, tapi Tuhan mau memulihkan, menyembuhkan mata. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang mengasihi kita. Dan Allah mau memulihkan kita. Tidak saja hidup dari apa yang kita nikmati dengan mata fisik kita.
Tetapi Allah mau kita memiliki cara pandang rohani yang clear dan clean. Allah mau supaya kita bertumbuh dalam kehidupan iman. Dan itulah buktinya, imanmu melebihi apa yang dapat engkau lihat. Imanmu melampaui, lebih bervalue dari apa yang dapat Anda nilai. Seluas sebanyak sebesar apapun yang dapat Anda serap dari apa yang Anda lihat. Imanmu melebihi itu semua. Dan engkau memiliki itu. Pulang dengan kebanggaan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa aku punya iman. Dan Tuhan yang taruh itu, Tuhan yang anugerahkan itu dalam hidup kita. Menjadi orang percaya itu anugerah. Menjadi orang percaya itu berkat. Menjadi orang percaya bukan sesuatu yang mudah. Kalau jadi orang percaya itu sesuatu yang mudah. Kota Brisbane semua sudah jadi orang percaya. Tapi kemudian lalu Anda yang ada beribadah hari ini, bukankah itu anugerah? Bukankah itu berkat? Makanya bersukacita kalau punya kesempatan beribadah. Sukacita kalau punya kesempatan beribadah. Sukacita kalau bisa berdoa. Sukacita kalau masih bisa dengar firman. Bukan siapa yang nyampain, tapi berita firmannya. Ingat, kembali kepada poin awal. Pemazmur katakan, kepada Tuhan mataku tertuju. Kenapa? Kalau kita memandang kepada Tuhan, maka totalitas hidup kita akan diarahkan kepada Tuhan. Waktu kita belajar memandang kepada Allah, maka hidup kita juga akan mengikuti apa yang kita pandang. Jadi ke gereja itu adalah memandang Tuhan, bukan noleh. Bukan. Jadi kalau ke gereja itu memandang kepada Tuhan, supaya hidup kita itu sepenuhnya terarah kepada Kristus. Kalau kita datang beribadah hanya noleh, hanya tidak mengarahkan rohaninya kepada Tuhan, Anda tidak akan bisa menikmati. Mari belajar menikmati Tuhan. Kita nyanyi mataku tertuju pada, itu benar-benar mataku. Jadi bukan nyanyi mata noleh kiri mataku, no, arahkan mataku tertuju. Waktu kita tertuju kepada Allah, ada pujian, ada penyembahan yang naik dari hati kita. Dan kita nikmati berkat-berkat Tuhan. Bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Di hari yang spesial, di Father's Day buat kita semua.